Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang perilaku panas terhadap gedung. Kita tahu sumber panas terbesar di muka bumi ini adalah matahari. Matahari selain memancarkan cahaya juga mentransfer atau mengirimkan panas ke permukaan bumi. Perpindahan panas dari matahari ke bumi ini dinamakan radiasi. Karena bumi menerima panas begitu besar, begitu banyak dari matahari, maka gedung-gedung yang kita tempati, gedung-gedung yang kita bangun akan menyerap panas dari matahari. Jika semakin banyak panas yang terserap suatu gedung, maka di dalam gedung akan terasa panas. Karena gedung terasa panas, akibatnya kita akan merasa gerah, kepanasan. Karena kita kepanasan, gerah, maka kita tidak nyaman di dalam suatu gedung. Agar kita terasa nyaman di dalam suatu gedung atau di dalam rumah, maka di dalam gedung ini suhunya harus pas terhadap kita, nyaman terhadap kita. Misal suhu nyaman untuk Indonesia, misalkan 27 derajat Celcius. Nah, bagaimana suhu di dalam ruangan suatu gedung atau rumah ini berkisar antara 27 derajat Celcius. Di sekitar itu. Jika tidak terlalu panas, juga tidak terlalu dingin. Kalau terlalu dingin juga kedinginan, kalau terlalu panas kan kita bisa gerah. Karena kita membahas tentang panas matahari tadi, oleh sebab itu di sini kita akan membahas bagaimana kita mengontrol matahari, mengontrol panas dari matahari. Untuk mengontrol panas dari matahari, mengontrol panas yang dipancarkan matahari, maka suatu gedung itu bisa menggunakan cara. Yang pertama cara internal, yang kedua cara eksternal. Cara internal ini bisa menggunakan kain untuk menutup jendela, untuk menangkal pancaran-pancaran panas dari luar. Namun kalau kita menggunakan kain, maka angin ini akan tidak leluasa masuk. Kalau kita buka jendelanya, kalau ada kain tabir, maka angin ini tidak masuk secara leluasa, akan tertangkap, akan terhalang oleh kain tersebut. Oleh sebab itu kita bisa menggunakan cara internal, cara eksternal. Kalau tadi yang pakai kain atau kelambu itu pakai eksternal, yang cara yang kedua ini menggunakan eksternal. Kalau cara eksternal ini kita bisa menggunakan yang namanya shading design. Nah, shading ini seperti ini contohnya. Ya, ini yang ada di gambar ini namanya shading. Jadi kita bisa lihat di gedung-gedung, di desain-desain itu banyak shading ini. Seorang arsitek haruslah tahu tentang shading. Tipe shading ini ada 3. Yang pertama horizontal shading, vertical shading, dan gabungan antara vertikal dan horizontal. Pertama kita bahas yang horizontal dulu. Nah, horizontal shading ini terletak secara horizontal. Shading horizontal ini lebih efektif, lebih efektif ketika matahari berada di atas. Nah, ketika matahari berada di atas, maka pancaran panas ini terhalang oleh shading yang ada di atas. Nah, ini. Yang nomor 2 adalah shading vertikal yang menjalur.
Nah, shading vertikal ini lebih efektif ini ketika matahari berada di pinggir. Nah, berada di pinggir, nah ini lebih efektif. Jadi sinar matahari, panas matahari terhalang oleh shading ini kalau berada di samping. Kemudian yang nomor 3 ini gabungan antara vertikal dan horizontal. Bentuknya seperti ini. Kalau seperti ini lebih cocok, lebih efisien ketika matahari di atas. Ketika matahari di atas, panas terhalang oleh shading yang horizontal. Tetapi ketika matahari lengser atau akan terbit karena ada di pinggir atau di pinggir sana, pinggir timur, atau ketika terbenam di barat, nah panas matahari ini kan terhalang oleh shading yang tersusun secara vertikal. Nah, biasanya kalau shading gabungan ini lebih lebih digunakan di banyak aspek, di rusun-rusun. Nah, penempatan shading ini juga perlu teori, juga perlu pemahaman soal perilaku matahari, pergerakan matahari. Jadi matahari itu bergerak dari timur ke barat. Nah, kalau shading ini jendelanya terletak di timur dan barat, ini kurang efektif. Jadi ketika akan terbenam atau terbit, dia langsung terpancarkan masuk ke dalam ruangan, masuk ke dalam gedung. Shading ini lebih efektif jika dipasang di timur atau di selatan. Nah, seperti ini gambarannya. Nah, karena matahari terbit dari timur, nah dia memancarkan matahari. Nah, dia terhalang shadingnya jendelanya berada di selatan atau di utara, di selatan atau di utara. Maka shading ini menghalang sinar matahari masuk. Lalu bagaimana? Ini sudah tentang shading. Nah, kemudian bagaimana jika jendelanya ini atau pintu ini menghadap ke barat atau ke timur? Nah, bagaimana untuk menghalangi panas matahari ini? Kalau pakai shading nggak bisa. Lalu bagaimana caranya? Nah, untuk mengontrol panas, jika pintu atau jendela ini menghadap menghadap timur, misal ketika terbit, matahari kan langsung masuk. Nah, kalau pakai shading jelas nggak bisa, karena langsung menjorok ke matahari, pancaran panas matahari langsung masuk ke dalam lubang jendela atau pintu. Selanjutnya bagaimana caranya agar mengontrol panas yang masuk ke dalam suatu gedung? Nah, caranya kita bisa memanfaatkan alam, yaitu menanam pohon. Kalau pohon sudah tinggi, nah, makanya ketika pohon sudah tinggi, banyak dedaunan, nah di situ matahari memancarkan panas akan terhalang pohon-pohon. Akhirnya terbias panas yang dikirimkan matahari ini terhalang oleh pohon-pohon. Jadinya panas yang masuk ke dalam ruangan, masuk ke dalam gedung ini tidak terlalu panas, jadi semakin redup. Nah, untuk pembuatan shading ini kita juga memahami perilaku matahari juga. Ukurannya berapa, tingginya berapa, kita perlu mengetahui. Nah, bulan berapa musim semi, bulan apa musim panas. Jadi kita harus mengetahui perilaku matahari. Bentuk matahari seperti ini. Nah, karena musim panas, kita bagaimana mengusahakan pancaran panas matahari terhalang oleh shading. Akhirnya karena terhalang shading, panas tidak
terlalu banyak masuk ke suatu ruangan. Kemudian kalau musim dingin sudutnya matahari berapa? Ada hitung-hitungannya sebenarnya. Nah, tapi tidak saya bahas di sini. Nah, tinggi matahari rendah. Nah, karena rendah, panas matahari ini langsung masuk ke dalam jendela-jendela, tidak terhalang shading. Akhirnya karena musim dingin, ruangan menjadi semakin panas dan merasa hangat. Jadi ketika musim dingin kita merasa hangat. Nah, seperti itu. Itu saja yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.